Shalom, terimalah salam sehat dari Ibu. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian pada saat ini anak-anak Ibu kelas 4? Semoga kabar kalian semuanya dan kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kembali kita akan bertemu lagi nak. Kembali kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini, pada bulan Oktober ini, kita akan mempelajari tema 4. Ada 3 subtemanya ya nak ya. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, nanti di dalam tema 4 ini kita bertemu hanya 3 bidang studi saja ya nak ya. Bidang studi IPA, yang kedua PPKN, dan yang ketiga bidang studi SBDP. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kembali kesehatan dan kesempatan untuk belajar pembelajaran pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, tambahkan kami kepintaran, tambahkan kami kesehatan, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kita kembali belajar tentang tematik. Tema 4 yaitu berbunyi berbagai pekerjaan. Nah, kita minggu ini akan memasuki subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari dan Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah biasa atau sudah pernah mendengar tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, keseimbangan alam perlu kita jaga nak. Kenapa Bu? Supaya kita dapat memelihara alam dan juga kita tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam? Supaya juga sumber daya alam perlu kita lestarikan. Ketika keseimbangan alam kita jaga, sumber daya alam yang ada akan bisa kita lestarikan. Dan kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan dengan bijak. Ya nak ya. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, ini pelajarannya sudah pernah diajarkan di kelas 3. Nah, kembali lagi kamu belajar tentang sumber daya alam. Nah, arti dari sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini dan dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja contohnya Bu? Ada contoh-contoh sumber daya alam. Contohnya hewan, apalagi nak? Tumbuhan, air, ya, tanah, udara, minyak bumi, batu bara, dan juga bahan-bahan tambang lainnya. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari sumber daya alam tersebut. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu dapat kita bedakan menjadi 2 atau dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, apa itu artinya Bu? Ya, artinya nak, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis jika digunakan secara terus-menerus dan tersedia selalu
sepanjang masa. Apa saja contohnya? Nah, khusus untuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu hewan, tumbuhan, air, udara, dan cahaya matahari. Nah, pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus dan ketersediaannya di alam ini terbatas. Contoh-contohnya minyak bumi, apalagi batu bara, nikel, dan bahan tambang emas. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian dari sumber daya alam itu. Ayo kita ulangi lagi ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada tadi dua ya nak, pembagian sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua atau digolongkan ya berdasarkan ketersediaannya ya nak ya. Tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam itu nak harus dimanfaatkan ya. Sumber daya alam yang ada di alam ini harus dimanfaatkan. Boleh, tetapi harus dengan secara bijak. Ya, secara bijak. Maksudnya di situ kita memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak asal kita memanfaatkan itu secara liar atau secara tidak bertanggung jawab. Ya, oleh karena itu pengambilan sumber daya alam yang berlebihan itu nanti dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau keseimbangan alam akan terganggu. Nah, sampai di sini dulu ya nak ya pembelajaran kita pada hari ini. Besok kita bertemu lagi nak. Ibu akan menjelaskan tentang usaha atau cara untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Shalom.